pemirsa, sebelum mulai, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Heru Ajati akan membicarakan berita kali ini. Kemenkes bicara kemungkinan vaksin COVID booster kedua menjadi syarat berpergian. Jakarta, juru bicara Kemenkes RI Muhammad Syahri menyebutkan bahwa COVID-19 harian menurun drastis. Untuk konfirmasi berkurang 24% selama sepekan, sementara pasien rawat inap menyusut hingga 13%. Meski begitu, pemerintah mengizinkan vaksinasi COVID-19 booster kedua untuk masyarakat umum sebagai kewaspadaan antibodi pasca vaksinasi memudar, khususnya bagi mereka yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 booster pertama lebih dari 6 bulan. Apakah bakal jadi syarat berpergian COVID-19 booster kedua? Syahril menyebutkan belum ada rencana perubahan syarat perjalanan di masa pandemi COVID-19. Setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut, ia menurunkan kebijakan berpergian masih merujuk pada SE nomor 24 tahun 2022. Belum ada perubahan tetap sesuai dengan syarat edaran dari Satgas COVID-19, sedangkan untuk booster kedua belum mendapatkan surat rekomendasi menjadi syarat perjalanan. Riset kekebalan warga di DKI Jakarta Februari 2023. Pemerintah juga rutin melakukan survei untuk mengukur setinggi apa kekebalan masyarakat melawan COVID-19, baik dari vaksinasi maupun infeksi alamiah. Perkiranya, hasil survei bisa didapatkan selama pertengahan bulan di depan. Diperkirakan awal atau pertengahan Februari, hasilnya disampaikan ke masyarakat di survei kita yang ketiga, tutur dia. Senanda juru bicara Satgas COVID-19, Prof. Waku Adi Sastimo menyebutkan tidak ada aturan baru soal persyaratan pergian. Peraturan pemerintah berlaku perjalanan masih tetap sama pada saat ini, kata Prof. Wiku saat sehubung Selasa tanggal 24. Artinya, syarat perjalanan masih menyatu pada SE nomor 24 tahun 2022, perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Adapun aturan tersebut mewajibkan setiap pelaku perjalanan dalam negeri, baik dalam kendaraan pribadi maupun umum, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing. PPDN tidak lagi perlu melampirkan hasil tes negatif COVID-19 antigen maupun PCR, tetapi syarat perjalanan diharuskan untuk minimal untuk menerima vaksinasi booster kedua untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksinasi COVID booster kedua bakal berbayar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksinasi COVID-19 booster kedua tidak bakal digratiskan untuk semua kelompok. Hanya penerima bantuan iuran yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Dan ini hanya vaksinasi dalam negeri, sedangkan vaksinasi yang lainnya akan kita masukkan rutin saja, seperti vaksinasi influencer. Jadi toh harga berkisar antara 5 sampai 10 dolar. 10 dolar artinya masih di bawah 200.000. Jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinasi sendiri dari apotek-apotek. Ucap Budi Gunadi sedikit. Sekian berita kali ini, saya Heru Ajati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.